Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmania. NIM saya 5504220010. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema 3, yaitu audit internal pada kasus skimming di Bank BUMN oleh WNA asal Estonia. Pada tahun 2022, Bank BUMN dihadapi kasus skimming yang dilakukan oleh seorang WNA asal Estonia yang dilakukan di wilayah Cengkareng dan Kalideres, Jawa Barat. SP tidak bergerak sendiri dalam melakukan aksinya. Warga negara Estonia itu hanya diberi instruksi sebagai eksekutor untuk memasukkan kartu ke mulut ATM. Uang telah dipasang alat skimming. Skimming yang dilakukan oleh pelaku menguras uang korban, yakni dengan kartu khusus dijadikan untuk menampung data rekening korban. Setelah itu, pelaku mengalihkan uang nasabah ke rekening lain sesuai permintaan dari rekannya. SP mentransfer uang yang hilang milik nasabah itu ke seseorang yang berada di Estonia. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan hingga saat ini sebesar $900 sampai 1050 atau 14 juta. Teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Pelaku ini melakukan skimming dengan cara menggunakan kartu khusus sebagai alat skimming. Kemudian, ini dijadikan sarana untuk menampung data elektronik nasabah dengan cara mengaksesnya melalui mesin encoder yang terhubung ke laptop yang sudah terinstal. Peran audit internal dalam pengawasan IT di Bank BRI. Memonitor sistem keamanan. Audit internal bertugas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur IT bank. Dengan memonitor sistem keamanan secara rutin, auditor dapat mengidentifikasi potensi kerentanan yang mungkin dimanfaatkan oleh penjahat cyber. Compliance terhadap peraturan dan standar keamanan. Audit internal membantu bank untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan IT yang diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan standar keamanan yang berlaku seperti ISO 27001 atau PCI DSS. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi risiko. Salah satu tujuan utama dari audit internal adalah untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Auditor dapat memberikan rekomendasi terkait tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut, sehingga menjaga keamanan sistem informasi bank. Dan yang keempat, tindak lanjut hasil audit. Setelah audit dilakukan, penting bagi bank untuk menindaklanjuti temuan audit dengan tindakan perbaikan yang tepat. Ini mencakup pembaruan kebijakan, peningkatan kontrol akses, dan penguatan sistem keamanan aplikasi. Analisis kasus. Audit internal yang seharusnya dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah skimming di mesin ATM dan sistem perbankan elektronik. Pemeriksaan fisik mesin ATM. Audit internal harus secara berkala melakukan pemeriksaan fisik pada mesin ATM untuk memastikan tidak ada perangkat skimming yang dipasang. Pemeriksaan ini mencakup slot kartu, keyboard, dan bagian-bagian lainnya yang rentan terhadap penyelundupan perangkat skimming. Analisis transaksi. Audit internal perlu analisis transaksi ATM secara rutin untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan seperti penarikan uang tunai berlebihan atau transaksi yang tidak lazim. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi aktivitas skimming yang mencurigakan. Pengecekan keamanan sistem. Audit internal harus memeriksa keamanan sistem perbankan elektronik termasuk pengaturan, keamanan akses kontrol, dan enkripsi data. Alat dan metode audit yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerentanan di sistem IT seperti vulnerability assessment, penetration testing, serta audit pada jaringan ATM. Vulnerability assessment adalah proses identifikasi, penilaian, dan pemetaan kerentanan di dalam sistem IT. Alat-alat yang biasa digunakan untuk vulnerability assessment antara lain Nessus, OpenFace, Qualys, dan lain-lain. Dengan alat-alat ini, auditor dapat melakukan pemindaian terhadap jaringan dan sistem IT untuk menemukan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, penetration testing adalah simulasi serangan yang dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem IT. Beberapa alat yang sering digunakan dalam penetration testing antara lain Metasploit, Brute, Nmap, dan sebagainya. Audit jaringan ATM bertujuan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap standar-standar keamanan yang telah ditetapkan.
biasanya akan melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur, jaringan ATM, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta kontrol keamanan yang ada. Alat yang dapat digunakan untuk audit jaringan ATM termasuk Wireshark untuk analisis lalu lintas jaringan, TCP/DAM untuk perekaman paket data, dan alat monitoring jaringan lainnya. Anomali dalam transaksi yang tidak biasa, seperti frekuensi tinggi atau jumlah besar yang tidak sesuai pola sebelumnya. Frekuensi transaksi yang tidak lazim, tim audit dapat memantau frekuensi transaksi yang tidak lazim seperti transaksi yang dilakukan pada jam-jam tidak lazim atau transaksi dengan jumlah yang tidak biasa tinggi. Aktivitas login yang mencurigakan, tim audit dapat membantu aktivitas login yang mencurigakan seperti upaya login yang gagal secara berulang-ulang atau aktivitas login dari lokasi yang tidak biasa. Frekuensi pembatalan transaksi, tingginya sejumlah pembatalan transaksi dapat menunjukkan adanya penipuan. Penerapan teknologi chip-based card, pemasangan kamera pengawasan canggih di sekitar mesin ATM, serta penguatan prosedur pengendalian keamanan cyber. Penerapan teknologi chip-based card menggunakan kartu debit atau kredit yang menggunakan teknologi magnetic strip dengan chip-based card merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan keamanan transaksi. Pemasangan kamera pengawasan canggih di sekitar mesin ATM. Pemasangan kamera pengawasan canggih di sekitar mesin ATM akan membantu memantau aktivitas nasabah dan mencegah tindakan kriminal seperti pencurian kartu atau skimming. Dengan adanya kamera canggih, bank dapat dengan cepat mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, penguatan prosedur pengendalian keamanan cyber. Bank perlu melakukan penguatan prosedur pengendalian keamanan cyber untuk melindungi data sensitif dan nasabah untuk mencegah serangan malware dan pencurian data. Pentingnya pelatihan dan sosialisasi kepada nasabah tentang tanda-tanda skimming dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Peningkatan kesadaran nasabah yang teredukasi dapat mengenal perangkat skimming dan perilaku mencurigakan seperti kamera tersembunyi, alat-alat tambahan di mesin ATM. Tindakan pencegahan dengan memahami cara kerja skimming, nasabah dapat mengambil tindakan pencegahan seperti memeriksa kondisi mesin ATM dan menutup PIN saat bertransaksi. Respon cepat terhadap ancaman edukasi membantu nasabah untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan sehingga bank dapat mengambil tindakan cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Penggunaan teknologi keamanan nasabah yang terinformasi lebih cenderung menggunakan kartu berbasis chip dan mengaktifkan pemberitahuan transaksi yang meningkatkan keamanan. Dengan pelatihan yang tepat, bank dapat membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap kejahatan cyber, melindungi nasabah dan aset mereka. Kesimpulan, audit internal memiliki peran vital dalam melindungi bank dari ancaman kejahatan cyber dengan melakukan penilaian independen terhadap kontrol keamanan yang ada. Mereka mengidentifikasi kerentanan, mendeteksi potensi ancaman, dan memastikan kepatuhan kebijakan keamanan dengan meningkatnya kompleksitas serangan cyber. Audit internal juga berkontribusi dalam manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga integritas data nasabah. Peningkatan teknologi dan pengawasan sangat penting untuk menjaga keamanan data nasabah dan membangun kepercayaan masyarakat. Implementasi sistem keamanan yang canggih dan prosedur pengawasan yang ketat dapat mencegah pelanggaran data sehingga meningkatkan reputasi bank di mata nasabah dan publik.